ampun deh nih tempat. Kalau mau makan harus antri terus kayak begini. Padahal sih rasanya biasa aja ya. Tapi kenapa ya? Kok kita tuh kangen terus pengen balik ke sini? Kamu tahu nggak? Temanku bilang tempat ini tuh ada penglarisnya. Biarpun rasanya biasa, tiba-tiba enak. Makanya banyak orang. Dagangannya juga laris. Serius? Gila kali teman kamu itu, bercanda kali dia. Nggak tahu juga sih. Tapi temanku tuh punya indera keenam. Dia bisa ngelihat apa yang manusia lain nggak bisa lihat. Kamu tuh hari gini masih aja percaya begituan? Aku nggak yakin. Tapi kan nggak pernah mau makan di sini. Sama sekali. Nggak pernah mau. Sekalipun nggak mau. Lucu juga ya. Ya emang sih. Rasa bakminya biasa aja. Pernahkah kalian merinding di suatu tempat? Merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hanyalah permainan imajinasi otak manusia belaka. Hingga suatu hari, sebuah karunia datang untuk lo. Dan lo pun sadar bahwa hidup lo telah berubah untuk selamanya. Sebuah karunia yang memberikan lo kesempatan untuk melihat dengan mata kepala lo sendiri dan menyadari bahwa alam dunia ini bukan hanya milik manusia semata. Bahwa di alam ini kita berbagi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ternyata ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kita. Ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jaga. Ini lukisan tentang suluk, tata cara menempuh jalan supranatural untuk membentuk pribadi yang hanjawani. Kamu lihat orang yang di atas itu, dia disembah, dihormati karena dianggap sudah menyelesaikan jalannya. Terus kapan kamu mau ajari tentang sejarah kepercayaan kita? Kamu jangan hanya S1, pelajaran, pendidikan, dalam budaya. Kamu juga harus S1. Bukan masalah S1-nya, Pak, tapi masalah logikanya. Segala sesuatu kan pasti ada sebab akibat yang logika. Ntar kita kalau kayak gitu mati lampu aja kita sambung-sambungin sama hal gaib lagi. Pak, acaranya udah mulai nih. Yo. Gue akan bercerita sebuah kisah tentang kehilangan yang begitu menyakitkan. Ketika lo mengikuti kisah ini dan bertanya apakah ini semua benar-benar nyata, semua kembali kepada diri lo sendiri untuk menilai apakah ini sebuah fiksi belaka atau kisah nyata. Suatu hal yang membuat gue pertama kali dalam hidup gue merasakan bahwa sebuah keindahan. Dedek, kan papa bilang kalau pakai jimat kita sendiri kita dilindungi. Bisa menjadi sebuah ketakutan. Woi, yang benar jalannya! Bener kan? Asal pakai ini kita dilindungin. Sejak kejadian itu, gue mulai membenci semua hal yang berkaitan dengan alam gaib, setan, dan jimat-jimat laknat. Nama gue Reza. Gue lulusan salah satu perguruan tinggi negeri ternama, sedikit di luar kota Jakarta. Sebuah kampus yang berada dalam suatu lingkungan asri dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Sebuah kampus di tengah hutan kota. Cerita ini dimulai dari kampus gue. Kenapa? Karena di kampus inilah gue bertemu dengan seorang yang sangat berarti buat hidup gue sampai sekarang. Wulan. Seorang perempuan yang sayang banget sama gue. Dan gue pun sayang banget sama dia. Seorang yang telah begitu indah bertahun-tahun mengisi hari-hari berdua. Wulan. Bukan cinta pertama gue. Tapi gue yakin suatu hari Wulan akan menjadi yang terakhir buat seorang Reza. Gue dan Wulan sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana dalam waktu yang normal, dengan predikat yang lumayan.
Tidak ada yang lain di pikiran gue setelah lulus selain cepat-cepat mendapat kerja dan menikah dengan seorang wanita yang sangat gue sayangin. Halo? Betul Pak, saya sendiri? Tapi mencari pekerjaan ternyata bukanlah hal yang mudah. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Dan setelah berbulan-bulan dengan belasan interview, gue menjadi orang yang lebih menghargai sebuah pekerjaan dan betapa bersyukurnya menjadi seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap. Hingga akhirnya setelah puluhan lamaran dan belasan interview, sebuah panggilan kerja membuat gue harus mengambil keputusan terbesar dalam hidup gue. Gue harus pindah dari kota Bogor, meninggalkan keluarga, dan Wulan. Gambar suara. Ya, saya Bu. Oh ya, ada sedikit oleh-oleh buat Om dan Tante. Makasih ya. Ini buat Om. Makasih ya. Om pasti suka. Oh, ini. Pak, Ma. Reza keterima kerja. Alhamdulillah, Jah. Tapi kerjanya agak jauh di Jawa Timur. Kok jauh banget sih? Emangnya nggak bisa minta posisi pekerjaan di Jakarta aja? Tapi Reza yakin banget di pekerjaan ini. Kalau memang perusahaan nggak bisa menempatkan kamu di Jakarta, ya udah, kamu terusin aja usaha papa kamu itu. Oke, kalau sudah pasti mama dan papamu merestui. Jauh ya tempat kerjanya. Udah setengah tahun lebih ini aku nggak ngapa-ngapain. Jadi sarjana pengangguran juga nggak enak sama keluarga, sama temen. Kamu lihat kan udah banyak lamaran interview aku datengin, cuma ini yang keterima. Iya. Aku tahu kamu usaha keras. Terus kamu masih bingung? Aku nggak bingung. Aku mau ambil. Kamu juga lihat kan papa mama tadi udah setuju. Terus kenapa? Kamu. Kalau kamu bilang iya, aku pergi. Setiap hari aku berdoa supaya kamu dapat kerja. Masa sekarang aku bilang enggak begitu doa aku terkabul? Aku sebenarnya nggak mau jauh dari kamu. Tapi aku bisa apa kalau Tuhan maunya gini? Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku akan terus berdoa untuk kamu. Pa, Ma, Reza pergi dulu ya. Doain semuanya lancar. Hati-hati ya, Zah. Reza, mama papa bawakan sesuatu buat kamu. Papa sengaja kasih ini sekarang supaya papa bisa lihat kalau kamu benar-benar bawa ini, ya? Ya. Pa, Bawa, simpan. Ini untuk melindungi kamu. nggak usah lah, Pa. Reza nggak biasa bawa jimat-jimat kayak begini. Ini bukan jimat, bukan. Kamu pergi ke daerah yang kurang bagus. Bawa ini untuk perlindungan.
Kalau ini emang bisa ngelindungin, adek tuh nggak. Maaf ya Pak, Reza nggak bermaksud buat. Yo, apa-apa, apa-apa. Kamu percaya atau tidak, bahwa ini anggap titipan Papa. Iya Pak. Kamu hati-hati ya. Kamu yang hati-hati. Aku pergi dulu. Gak boleh pergi. Aku akan kangen luar biasa sama kamu. Jangan pernah putus doa kamu buat aku. Aku mau cepat nikahin kamu supaya aku bisa bawa kamu ke sana. Ya? Semuanya begitu sempurna. Tapi semua keindahan rangkuman perjalanan hidup kini berubah drastis. Seiring langkah kaki ini naik ke sebuah kereta yang mengantarkan perjalanan menuju sebuah kota di Jawa Timur. Perjalanan yang menjadi awal. Awal dimulainya rentetan kejadian yang merubah hidup gua untuk selama-lamanya. Selamat menikmati kisah ini. Dan tolong satu yang gue minta. Jangan pernah lakukan apa yang gue lakukan dalam kisah ini. Kita senang banget hari ini kita bisa hadir kembali untuk menemani Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra, ini Pak Reza, pegawai baru. Panggil aja gue Indra. Reza. Saya duluan, Pak Indra, Pak Reza. Ya, terima kasih ya Pak. Iya, Pak. Makasih Pak. Ya. Kayaknya kita seumuran nih, dari Jakarta. Iya, gue berangkatnya dari Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Asli Bogor? Oh, kalau gue asli Jakarta. Oh. Tok. Minta. Ah, ini Minto. Aku minta Reza. Pak, wah ini dia nih. Ini Pak Dikin, dia yang bantu-bantu di sini sekalian jagain mes. Oh. Saya Dikin. Saya Reza, Pak. Monggo, saya antar ke kamar Mas ya. Oh. Ini kamarnya Mas. Terima kasih ya, Pak. Mas Reza berguru. Maksudnya? Hati-hati bawa benda keramat seperti itu. Takut ada yang tersinggung. Permisi, Mas.
Pak Reza? Maaf Pak Reza, habis pintunya terbuka. Pak Reza ngapain? Nggak apa-apa, Pak. Pak, kita segera jalan ya, saya udah telat banget. Iya Pak. Ketemu di depan ya, Pak. Iya. Ruangan Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Reza. Selamat pagi, Pak. Saya Reza. Mohon maaf, Pak. Udah. Udah sering kena tegur belum sama Pak Yanto? Nggak, Pak. Nggak ada apa-apa. Nggak pernah ditegur. Langsung diajarin kerja aja gue. Di sini emang gitu, Jak. Kerjanya santai, enak, nggak susah. Yang penting kerjaan beres. Biaya hidup, irit lagi. Bisa kirim keluarga lebih banyak. Lo bayangin aja, kita kalau di Jakarta, sarapan pagi-pagi, belum apa-apa udah keluar duit. Belum mahalnya. Sementara kita enak banget di sini ya. Sarapan dibuatin sama Pak Dikin. Gratis, mantep. Udah gitu. Berangkat ke kantor aja dijemput pakai mobil. Pulang, diantar. Gak ada ongkos. Gue juga bingung nih ya. Gue waktu wawancara gaji, orang yang baru lulus kuliah kayak gue, gajinya jauh lebih gede daripada teman seangkatan yang baru kerja di Jakarta. Gaji gede nih. Buat apa gaji gede? Biaya persiapan nikah lu ya? Sama aja lu kayak Minto. Ya apalagi, gue kan nggak pengen nyusahin orang tua. Nah, makanya kalau gue sih, sebenarnya gue betah kerja di sini. Kecuali Pak Reza. Wah, lagi makan siang ini. Boleh gabung? Oh, silakan Pak. Kamu satu mes kan dengan Pak Indra dan Pak Minto? Iya, Pak. Gimana akomodasinya Pak Reza? Nyaman? Iya, nyaman. Bangunannya bagus, kamar saya luas, dan yang penting sih bersih, Pak. Buktinya, saya saking nyamannya, kayak akan tidur sampai terlambat nih. Pak, silakan, Pak. Ya, Pak. lu nggak tidur kok. Bentar lagi, Ndra. Biasanya kalau udah nggak ada yang nonton, dia malah gol. Nah, itulah magisnya bola. Bilang aja lu takut kalah taruhan. Tahu. Apaan sih lukisan? Pak Dikin, lagi nggak bisa tidur ya, Pak? Mari saya duluan ya, Pak.
Kuat banget tidur di luar dingin gini nggak pakai selimut. Mandi dulu, Tok. Ntar ketiduran lagi lo kita di malam. Kenapa lo berdua pada bengong? Lo tadi malam lihat dia tidur di sini. Iya. Tuh, Reza aja lihat. Tadi malam lo emang tidur di sofa kan, Tok? Itu dia, Za. Dia bilang dia kagak tidur di sofa. Orang jelas-jelas gua keluar kamar mau pipis lihat lu tidur di sini kok. Dia bilangnya tidur di kamar semalam. Iya. Nggak lama kalian masuk, aku ngantuk. Ya aku masuk kamar tidur sampai pagi. Lo berdua pasti lagi ngerjain gue nih ya? Ya elah, Za. Apa untungnya gua mau minta ngerjain lu? Hanya deh Pak Dikin kemarin tuh pas gue ke kamar mandi juga lihat kok Minto tidur di sofa. Nah, ini dia orangnya. Pak Dikin kemarin lihat kan Minto tidur di sofa. Iya, saya waktu Mas Reza dan yang lainnya makan malam, saya pulang. Sampai di rumah saya langsung tidur, Mas. Pak Dikin tinggal di belakang mes, ya. Nggak tinggal di sini. Za, sebenarnya nih, gue tuh mau cerita sesuatu sama lo tentang rumah ini. Cuman ya, namanya kita baru kenal, nggak enak kan kalau langsung cerita apa aja. Cerita apaan? Pak Dikin aja yang cerita. Mas, rumah ini bukan ditempati sama kita saja. Maksudnya? Saya bilang rumah ini ada penunggunya. Yang sudah lama menempati rumah ini sebelum kita, Mas. Udah banyak kejadian aneh yang kami alami di sini, Za. Kejadian aneh gimana maksudnya? Ya yang kayak tadi malam, yang lu sama gue liat Minto tuh bukan Minto. Mereka suka menampakkan diri jadi penghuni rumah ini, Za. Jadi salah satu dari kita. Makanya, aku, Indra, sama Pak Dikin suka saling tegur aja tiba-tiba. Takut yang kita lihat ternyata bukan kita. Gue pernah ragu nih. Malam-malam gue tegur Pak Dikin di ruang tamu. Dijawab sih dijawab sama dia. Pas gue balik badan, si Pak Dikin keluar dari dapur. Gimana itu ceritanya? Dapur, ruang tamu. Pak Dikin beneran yang mana? Terus, di sini sering ada barang-barang yang terlempar sendiri, Za. Atau pindah tempat sendiri. Hal yang paling parah yang pernah kami alami. Beberapa malam, lewat tengah malam. Kita semua di sini cium bau bangke. Sumpah baunya busuk banget. Gak lama habis itu, ada suara jeritan malam. Suara perempuan. Suara jeritan? Kayak apaan? Kayak gimana ya, Tok? Kalau aku bilang, suara jeritannya itu antara marah dan nangis. Kadang-kadang takut, tapi kadang-kadang sedih juga aku dengarnya. Suara jeritannya tuh kayak perempuan marah nggak terima. Mas, nuwun sewu. Waktu saya melihat kujang yang dibawa Mas Reza, saya sangat khawatir sebenarnya kalau itu akan membuat penghuni di sini marah, Mas. Kujang? Kujang apaan, Za? Dari bokap gua. Buat perlindungan katanya. Terus kalian ngelakuin apa buat ngatasin kejadian ini? Kok pada diam? Ya, kalau gue sih ikutin saran Pak Dikin aja. Ya, saya atas saran orang pintar, Mas. Saran? Saran apaan? Tuh, Za. Gue aja pasang sesuguhan di kamar gue. Itu juga pasang. Iya. Sinting. Emangnya orang pintar itu nyaranin apaan sih? Sinting, lo lihat aja tuh. Kita harus sediain kopi hitam, rokok, biar ayam sama bunga.
3 hari sekali harus diganti. Karena permintaan dari penunggu di sini sih. Kalian tuh ya generasi sekarang, tapi sama aja kayak bokap gua. Kamu bisa bilang begitu karena kamu belum mengalami apa yang kami alami di sini. Dan kalau emang kujang kamu itu bisa bikin mereka marah, tolong kamu pindahin aja, Za. Kamu taruh kantor aja. Udah, cukup. Kita tuh jadi orang harus rasional, pakai logika. Jangan termakan sama hal-hal aneh kayak begini. Segala kejadian aneh apapun, kalau misalkan kita mau telusurin, pasti ada kok penjelasan yang masuk akal. Deh, gue capek. Mau beres-beres dulu. Masalah Kujang, gue udah pernah dengar ceritanya sih. Kalau ada yang marah sama gue bawa Kujang, suruh mereka temuin gue. Semprot. Za, dasar kamu, Za. Ya elah toh, nggak sengaja kali. Kayak gitu aja takut amat. Beneran ditemuin baru tahu rasa kamu. Za? Za? Tok? Belum tidur? Mati lampu. Aku jadi kebangun. Mau ambil minum dulu ya. Za, itu suara cerita yang aku maksud, Za. Kamu dengar kan? Za, kamu dengar kan, Za? Lo yakin itu suara jeritan? Itu suara apa lagi, Za? Kalian di sini juga? Dengar suara kan? Kayak suaranya dari halaman belakang. Udah periksa aja. Maksud kamu? Ya siapa tahu itu bunyi yang lain atau beneran ada orang butuh pertolongan. Tapi apapun itu, gue yakin ini nggak ada hubungannya sama tahayul. Ayo udah, serius. Iya serius, ayo udah. Indra. Indra. Panto. Za, balik yuk, Za. Tuh kan, apa gue bilang? Makanya lu semua jangan langsung mikir tahayul. Semuanya pasti ada penjelasan yang logis kok. Jeritan yang kita dengar itu cuma suara burung tadi. Kalau dari jauh emang kedengeran kayak jeritan perempuan. Za. Cuma lukisan jatuh. Ya udah, nggak apa-apa. Nih pegang. Hendra, kita benerin. Yuk. Nah, gitu dong. Itu di situ, Ndra. Di situ apaan sih, Toh? Senternya arahin ke sini, Toh. Bapak yang di lukisan itu, dia berdiri di dekat pintu dapur. Bener, Toh. Bener, Ndra. Sumpah. Jangan mulai lagi deh, Toh.
Bener, Za. Kamu cek aja sendiri. Mau kemana? Kata lo periksa aja, ayo udah. Za. Khawatir lo ya? Jalan lo. Mau jangan main-main kamu, Za. Ini beneran jatuh ini gua. Lagian kalian juga sih, orang nggak ada apa-apa juga. Udah, nih Indra, tolongin gua, Indra. Bodoh amat. Syukurin kamu. Indra, Tok. Beneran keseleo juga gua. Za. Hei. Za. Akhirnya lu sadar juga. Pelan-pelan. Indra, jam berapa sekarang? Jam 7 malam tuh. Lu pingsan seharian. Makasih ya, udah nolongin gua. Gila, lu tadi malam bikin kita khawatir banget, tau gak lu? Sikap lu nyeremin. Nyeremin gimana maksud lo? Gua tadi malam lihat lu tuh pingsan. Udah gitu Minto panggil Pak Dikin. Kita bertiga mau mindahin lu ke kamar lu. Tiba-tiba di tengah, sikap lu jadi aneh. Aneh maksudnya? Ya gimana ya gue jelasin ya? Ya pokoknya lu kayak harimau gitu. Ngaum-ngaum nggak jelas gitu. Ya harimau. Iya, tinggal lu kayak harimau. Lu ngaum, ngeram. Belum lagi mata lu ngeliat gue tajam banget. Ih, itu tenaga gede banget lu dapet dari mana gue juga nggak ngerti. Kita bertiga nahannya susah banget. Untung aja lu berhenti. Habis itu Minto putusin. Pokoknya gimana caranya kita harus cari orang pinter. Mereka lagi pergi tuh cari. Orang pinter apaan sih? Orang pinter, Za, yang ngerti sama situasi kayak gini. Kita biasanya nih kalau ada kejadian-kejadian aneh di sini, kita panggil tuh orang. Aduh, Ndra, tadi malam tuh gue cuman kecapean doang, makanya gue halusinasi gitu. Gue kalau lagi kayak gitu cuman butuh. Alah, lu diem aja kenapa sih? Ribet banget. Gue bingung sama lu tuh nggak pernah ada kapok-kapoknya sama sekali. Ini deh saya, gue kagak peduli. Lu mau percaya, lu mau kagak, bodo amat. Pokoknya nggak ada salahnya kan kalau gue sama Minto mau cari dan minta tolong sama orang yang lebih tahu. Ngerti lu? Woi, ngerti kagak lu? Jawab dong, lu ngerti kagak? Za. Lihat apa sih lu?
Tapi jangan main Za, lu lihat apa sih lu? Woi, Za. Za, lu kenapa lu, Za? Za. Za. Hei. Za, lu lihat apa sih, Za? Za. Kamu tuh. Za. Resek lu ya, Om ya. Bra. Aduh. Bra. Gue cuma bercanda serius, Bra. Yaudah. Boleh deh panggil orang pinternya yuk. Ntar kita lihat dia bisa apaan. Bra. 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 Buka dong. Sorry. Gue cuma bercanda tadi. Habis lu tiba-tiba emosi gitu. Bra dong, gue kan udah minta maaf nih. Bra. Bra. Ngapain lu, Bra? Bra. Lu mau balas gue? Bra, kalau lu emang marah sama bercandaan gue tadi, gue minta maaf deh. Bra. Menantang saya. Ini wilayah saya, kekuasaan saya. Harimau. Kami tahu apa yang kami mau. Berhenti menentang kami. Buang kucingmu! Kamu menantang kami. Lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbil kitab ya Allah wa ya mudhiya sahab ya Allah wa ya hadimal ahzab ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung kita panggil Pak Haji, Za. Tadinya mau doain kamu. Jadinya nolongin Indra. Coba kalau tadi dia nggak datang. Pak Haji itu orang pintar yang kalian cari. Bukan, Za. Dia baru bisa datang besok malam. Tapi ini udah keterlaluan, Za.
Semakin lama semakin parah kita diganggu sama penunggu rumah ini, Za. Ya terus kenapa nggak Pak Haji Mustafa aja yang bantu kita? Orang pintar yang kita panggil sudah dikenal penduduk sini untuk masalah kayak gini, Mas. Udahlah, Za. Kamu percaya aja sama kami. Kamu kan nggak pernah ketemu sama orang ini, kan? Kalian yakin nih ini dukunnya? Kelihatannya masih muda. Udah kamu diem aja. Yang sopan. Lihat aja nanti. Tiba-tiba dingin ya, Indra. Stop. Iya. Lo ngerasa? Iya. Ini dingin banget gue. Aku juga kedinginan, Za. Ada yang jatuh ya? Apaan tuh? Kayak bau kemenyan deh. Kok kayak lagi ngomong sama orang ya? Dulu kayak gini juga kan? Kagak. Dulu mah cuma sesuguhan doang. Serius? Mau kemana? Biar dengar lebih jelas. Gue mau lihat ada siapa. Kayak ada beberapa orang yang ngomong soalnya. Gue khawatirnya ini bisa-bisanya si dukun aja bikin-bikin suara. Sudah selesai. Mereka sudah terima permintaan maaf kita. Dan berjanji tidak akan mengganggu lagi kalau tidak diganggu. Berikan saja sesaji seperti biasanya. Loh, katanya mau diusir. Ini kok malah dikasih sesaji lagi? Maaf, Mas Rizal. Jangan begitu. Mereka ini penghuni lama. Sangat kuat. Dipindah kemanapun, dia akan kembali lagi. Kamar siapa itu? Kamar saya, Pak. Kamu berguru. Berguru apaan? Enggak. Apapun yang kamu bawa, baiknya singkirkan atau serahkan kepada saya. Agar tidak terjadi gesekan kekuatan di sini. Sebelumnya sudah ada orang yang pernah bilang begitu juga kan ke kamu? Jangan pernah macam-macam di daerah baru. Maksud Bapak tuh apa sih? Kamu orang yang tidak percaya dengan hal gaib. Bahkan cenderung meremehkan. Saya sering bertemu orang sepertimu. Hati-hati. Jangan sampai sial dan kena musibah. Pak, aduh. Nggak usah dengerin teman saya. Dia suka ngaco orangnya. Pejamkan matamu. Enggak. Stop. Balikin.
Ndra, makasih ya Ndra. Tadi gue tuh... Ndra? Gara-gara kamu aku gak bisa tidur di kamarku sendiri, Sa. Tuhan harimau itu! Kenapa kamu gak mau dengerin aku, Za? Gimana? Sudah puas? Badan gue kok lemes banget ya? Ada air putih? Pak, air putih, Pak. Berikan air putih ini agar tubuhnya kembali pulih. Saya pamit. Makasih, Pak. Za, lu kenapa, Za? Kayak orang linglung gitu loh. Minum dulu. Enggak. Enak aja loh. Gue minum habis air disembur dia. Oh, tadi itu kamu kayak orang hidup tanpa jiwa, Za. Udah gitu mata kamu kosong. Terus ketakutan gitu. Lu nggak lihat tadi gue jalan keluar rumah? Lu nggak lihat tadi gue teriak-teriak di situ? Kagak. Lu di sini dari tadi. Udah, gak usah dibahas lagi. Gue tahu nih apa yang terjadi. Gue dihipnotis sama dukun itu. Jangan-jangan selama ini kalian lihat hal yang aneh-aneh itu karena dihipnotis sama dia juga. Emang lu lihat hal aneh apaan? Udahlah, gak usah diomongin. Ya elah, Za. Kita berdua juga berhak tahu kalau lihat sesuatu di rumah ini. Lihat apaan? Gue lihat ada orang terluka di kamar lo, Ndra. Katanya gara-gara gue dia jadi nggak bisa tidur di kamar dia. Sintir lu. Tau gitu jawabannya nggak usah jawab kali lu. Kayak tadi gue udah ngomong. Ini pasti hasil hipnotis si dukun itu. Banyak nih orang yang bisa kayak gini-gini. Tapi kami tadi nggak disuruh tutup mata kayak kamu, Za. Hipnotis tuh caranya banyak toh. Udahlah, kita nggak usah bahas lagi. Besok kita harus kerja. Yuk, tidur sekarang. Za. Gue hari ini tidur sama lo ya. Jangan bilang lo mau ikut juga toh. Oh, enggak lah. Aku tidur di kamarku aja. Kita ini orang beragama. Harus berani. Serah lu lah. Masuk. Za. Loh, kenapa lo toh? Mesinnya emang terkutuk, Za. Masa aku baru mau merem, guling yang aku peluk itu tiba-tiba bernapas, ya. Ah, yang bener tuh ah. Beneran, Ra. Aku boleh masuk ya? Boleh. Masuk tuh. Aku di tengah, Ra. Apaan sih lo? Ra. Aneh ya. Kamar yang paling angker di mes ini ternyata kamar yang paling aman. Iya sih asli. Apa jangan-jangan kujangnya si Reza berhasil lagi? Maksud lo? Iya, jangan-jangan kujang lo emang sakti beneran. Makanya ngelindungin lo mulu kan? Kalau gitu, tiap malam kita tidur sini ya, Za. Enak aja. Jangan. Ini aja udah sempit banget tau. Terus Alah, kalian jangan kayak anak kecil. Udah kita tidur aja yuk. Besok kerja. Udah.
banget. Siapa sih dia ketut? Minto nih pasti ini lah. Maafin ya. Aku kalau ketakutan gini suka mules. Aduh. Tidur. Halo, selamat malam Pak Imron. Pak, saya mau ngingetin aja, nanti Ibu Wulan sampai di stasiun jam 7 malam ya. Mohon bantuannya dijemput, Pak. Baik, terima kasih Pak Imron. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mbak. Mari. Permisi. Reza? Res? Reza? Kangen banget sama kamu. Kamu kemana? Pintu nggak dikunci, tapi rumah nggak ada orang. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku habis dari kamar mandi tadi. Aku bawa makanan lo buat kita. Makasih ya, sayang. Makan yuk. Nyeremin banget rumahnya, Res. Kamu nggak takut tinggal di sini? Enggak, aku nggak takut. Kamu beli apa buat aku? Aku nggak takut. Iya, aku dengar. Kita makan ya? Kamu beli apa buat aku, sayang? Untuk pertama kalinya waktu itu kemarahan gua memuncak. Ketidakpercayaan gua dengan hal-hal yang gaib dibalas dengan menyakiti orang yang paling gua sayangin. Kejahatan ini udah mencoba menyakiti orang yang gua sayangin, kekasih yang harusnya gua jaga. Tapi malam itu melihat Wulan ketakutan bahkan sama gua
Mau gak mau gue jadi penasaran apa yang dilihat sama Wulan. Kenapa gue gak bisa lihat? Akhirnya malam itu gue saranin kalau Wulan pulang aja dulu. Untuk terakhir kalinya gue memandang wajah Wulan yang basah dengan air mata. Malam itu bukan hanya Wulan yang pergi, tapi separuh diri gue juga dia bawa bersama kesedihannya. Saat itulah pertama kali gue tahu kalau gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue gak boleh takut. Gue manusia. Dan gue harus ngelawannya. Dra, gue harus tahu apa yang terjadi. Gue gak pernah ngelihat Wulan setakut sama shock itu kalau ngelihat gue. Aku kan udah pernah bilang, Za. Hantu-hantu di sini tuh bisa menyerupai wujud kita. Wulan pasti lihat mereka mengambil wujud kamu, Za. Jadi Wulan shock. Iya, tapi gue gak pernah ngelihat apa yang Wulan lihat dan gak pernah ngelihat apapun yang kalian lihat di rumah ini. Ya itu namanya lo beruntung. Yang kagak beruntung mah kami. Masih lihat mulu. Gue gak bisa gini terus. Masalahnya ini adalah orang yang paling gue cintain dan semuanya udah jadi kacau. Gue gak pernah ngelihat Wulan seperti itu. Aku maunya juga gitu, Za. Pengen hidup normal. Kerja yang benar. Gak ketakutan tiap hari. Tapi mau gimana lagi? Pak Dikin. Ya. Siapa orang pintar yang paling sakti di desa ini? Dukun yang dikenal penduduk sini yang kemarin itu, Mas. Dan yang kemarin masih terlalu muda. Saya mau cari yang tua dan berpengalaman. Dukun yang tertua yang saya tahu, Mbah Wodo dan Mbah Warsono. Mbah Warsono yang saya tahu sudah meninggalkan prakteknya, Mas. Tapi kalau mau manggil Mbah Wodo, saya tanyakan sama dukunnya kemarin, Mas. Ya, kamu mau ngapain lagi sih? Kita harus selesaiin ini tuh. Sekali untuk selamanya. Gue mau tahu apa yang Wulan lihat. Dan gue mau tahu apa yang terjadi sama rumah ini. Gue yakin, Za. Iya. Kok jalannya diblokir gini? Ya saya dengar memang benar ini jalannya, Mas. Yang bener Pak Dikin. Benar. Tapi Bapak yakin kan? Yakin, Mas. Ya udah, yuk. Gile. Ini tempat apaan sih? Merinding gue. Jadi pingin Soal apaan sih? Kita kenapa kagak bawa senter juga? Ribet nih tau gak jalannya? Nanti malah nyenterin yang lain lagi. Oh iya ya. Pak Dikin, ini bener lewat sini, di hutan sini, Pak. Iya, saya tanya sama dukun yang kemarin, memang benar jalannya lewat sini. Harusnya kita sudah sampai, Mas. Tapi ini kita sudah jalan jauh. Kita belum sampai-sampai juga. Sepertinya jalan kita diputar-putar gitu loh. Tapi ini bener jalan ke tempat Mbah Wodo kan, Pak Dikin? Ya sepertinya, Mas. Pak, jangan sepertinya ini jalan lumayan jauh. Memang tempatnya gelap gini ya, Pak? Iya, katanya Mbah Wodo itu nggak suka cahaya, Mas. Males banget gue dah. Lu kentut ya, Tok? Apaan sih pakai cara kentut? Buset, bau banget lagi. Wah, maaf ya. Nggak tahan. Aduh, takut, Ra. Ayo, kalian sudah ditunggu. Ditunggu? Maksudnya? Tangannya. Ya, tangannya kenapa tuh? Ayo. Hah? Yang lain tunggu di sini. Hanya satu yang boleh ikut.
Ada apa mengunjungi saya malam-malam begini? Ada yang ingin saya bicarakan, Mbah. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa yang terjadi di tempat yang saya tinggalin, Mbah. Di mes itu. Mbah tahu. Apa yang kamu pengen tahu? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Mbah? Pacar saya, orang yang paling saya cintai, takut ketika melihat saya. Apa yang sebenarnya dia lihat? Kalau kamu pengen mengerti sepenuhnya, ada cara yang lebih tinggi. Dan kalau kamu memang sungguh-sungguh, serahkan pusaka itu ke saya. Supaya bisa segera dilaksanakan upacara ini. Mbah tahu tentang kujang saya? Sebenarnya kita sudah saling kenal. Kita sudah pernah bertemu. Maaf. Dukun muda itu? Mbah siapa sebenarnya? Bagaimana bisa? Hipnotis? Kamu belum percaya juga dengan alam gaib. Kalau memang itu benar, saya ingin lihat. Biar saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri. Mana pusaka itu? Gesekan kekuatan akan terjadi kalau kamu tidak menyerahkan pusaka itu. Silahkan pakai ini. Jangan ada pakaian lain selain kain ini. Kain kafan? Kenapa? Takut. Air ini berasal dari sendang sakral. Mata air ini bukan mata air sembarangan. Sudah beratus tahun umurnya. Sudah tak terhitung orang yang datang ke sini hanya untuk mandi dengan air keramat ini. Monggo. Silakan berlutut. Kalau sudah nyaman, tenangkan hati kamu. Ini pengalaman sekali seumur hidup.
Selanjutnya, kamu lakukan sendiri. Mandilah dengan air keramat ini dan bunga ini. Saya akan kembali kalau sudah selesai. Mereka datang. Mereka sudah ada di sini untuk kamu. Saya pergi. Udahlah, cepat selesaiin aja lah. Ini 3 kelopak bunga, dikunyah sampai halus, ditelan, dihabiskan. Jangan sampai ada sisa. Bagaimana, Nak Resa? Kamu sudah percaya dengan hal-hal gaib? Jangan sombong, menantang kami. Kamu mau bicara? Bicaralah. Bah, saya lihat ada gambaran orang-orang dan 3 buah benda di permukaan air, Bah. Saya nggak kuat lihatnya. Itu yang diinginkan penguasa Sendang Keramat ini dari kamu. Harga dari perjanjian kamu dengan mereka. Tumbal. Tumbal? Ya. Mereka meminta tumbal dari perjanjian ini. 3 jiwa, 3 kelopak bunga, 3 tumbal. Gak mungkin kekuatan gaib bisa ambil nyawa manusia. Dan saya gak pernah dan gak akan pernah berjanji memberikan tumbal, Mbak. Saya cuma kepingin kembali hidup normal, Mbak.
Saya cuma pengen tahu apa yang terjadi sama rumah itu. Dan saya cuma pengen kembali sama Wulan. Sudah terlambat, Nak Resa. Nggak ada lagi yang bisa kamu perbuat. Saya hanya perantara. Tidak bisa mengatur perjanjian antara manusia dengan setan. Kewajiban saya dengan kamu sudah selesai. Mulai besok pagi dan selama hidup kamu, kamu akan melihat dunia roh halus di sekitar kamu. Selamat menikmati hidup baru. Alam dunia kamu tidak akan bisa kembali lagi seperti semula. Jak. Jak. Weh, Zak. Gambar apa sih yang lu lihat tadi? Kita dengar pembicaraan lo sama dukun tadi. Ntar aja gue cerita. Kenapa, Zak? Tas gue ketinggalan. Aduh, Zaza. Duh, gimana ya? Udahlah, biarin aja, Za. Nanti kamu bisa beli lagi. Iya, tapi ini tas dari Wulan. Udah nggak apa-apa, gue ambil dulu deh. Aduh, nih anaknya yakin loh. Woi. Udah, gue nemenin Reza deh. Lo udah tunggu di mobil. Serius, Ra? Ra? Hati-hati, Mas. Aduh, Ra. Pak. Nggak, bentar, Dak. Dak. Lu yakin nih jalannya, Dak? Kita kan sama-sama yakin, Dak. Lu rasanya jauh banget ya. Bentar. Gua sama tangga batu itu yang kita cari. Ya tahu itu yang kita cari, tapi harusnya udah ngelewatin tadi, tau nggak lu ah? Zak. Zak. Nah, Pandra. Gak mungkin. Gak mungkin gimana? Emang rasanya kita jalan berjam-jam kok. Iya, tapi lo lihat nih, langitnya masih gelap. Nggak tahu ah. Nggak percaya sama gue. Ini pasti ada sesuatu nggak beres. Please, balik. Gue nggak mau, gue balik. Mau balik, yuk, balik. Ya, tunggu bentar, Ndra. Ja. Ndra, ketemu Ndra. Ndra.
Zak. Untung kamu sadar, Zak. Gimana kita tuh? Udah, kamu minum dulu deh. Sudah bangun, Dek? Oh, udah, Pak. Sebentar, tak panggilkan Mbah Warsono dulu. Nggih. Siapa dia? Di mana kita tuh? Kita itu lagi di rumahnya Mbak Warsono. Dia tetua di sini, Zah. Mereka itu tadi warga desa yang bantuin cari kalian. Cari gue. Indra di mana, Tok? Udah. Indra ada di tempat lain. Di kamar. Kamu tenang aja dulu lah. Udah. Ini kamu kenapa lagi nih? Zak, kenapa, Zak? Panas, Zak? Oh, iya. Entar aku panggilin Mbak Warsono dulu ya. Coba aja. Udah. Antar gua ke kamar mandi. Aku butuh air dingin. Ayo. Sekarang ya. Iya. Buruan, Tok. Iya, Zak. Guyur gua sekarang, Tok. Guyur gua sekarang. Lagi, Tok. Ya, kamu kenapa sih? Ini apa yang terjadi sama kamu? Ya, kenalin, ini Mbak Warsono. Dia nyelamatin kami, cari kamu sama Indra. Apa yang sudah kamu lakukan, Arza? Subhanallah fisyamallah. Subhanallah. Perubahan sudah terjadi. Di mana teman saya, Mbak? Nak, tolong bawa teman kamu ini ke rumah. Gerak! Mbak, dia kenapa, Mbak? Tok, Indra kenapa? Pak Dikin mana? Pak Dikin sedang mencari keperluan yang saya butuhkan untuk teman kamu. Mari kita bicara di teras belakang. Jangan tambah mengganggu roh teman kamu. Apa yang terjadi, Mbak? Kamu sama Indra itu hilang 2 hari. Masa kamu nggak ingat sih? 2 hari. Akhirnya Pak Dikin itu nemuin Mbak Warsono. Minta tolong sama Mbak Warsono. Baru kami bisa nemuin kalian di sekitar guanya Mbak Wodo. Di sekitar gua Mbak Wodo? Gua sama Indra nyari-nyari dari kemarin gak ketemu. Jelaskan sama kami apa yang terjadi, Mbak. Bukannya kamu sudah tahu? Hanya saja kamu mengecilkannya. Manusia tidak seharusnya takut sama hal-hal seperti ini. Tidak takut bukan berarti tidak menghormati, Nak. Ya, tapi tidak ada kekuatan gaib yang bisa sekuat ini. Benarkah? Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki alam gaib? Dan mes itu? Apa yang terjadi sama mes itu? Hal yang paling mengerikan pernah terjadi di desa ini. Saya sendiri nggak begitu tahu. Saya masih kecil ketika semua itu terjadi. Yang saya dengar, mes itu adalah milik sebuah keluarga berdarah biru yang diwariskan secara turun-temurun sebelum perusahaan kalian membelinya. Warga mulai curiga karena sering mendengar kematian anak kecil dari setiap anggota keluarga itu. Dan pemakamannya pun selalu dilakukan secara tertutup. Warga juga curiga kalau keluarga itu melakukan praktek pesugihan. Akhirnya, warga memuncak kemarahannya dan tidak bisa menerima. Mereka membunuh semua anggota keluarga itu. Yang saya dengar, istri pemilik rumah mendapat perlakuan yang paling parah.
Karena dialah yang paling melawan. Mereka menggorok lehernya sampai hampir putus dan memasukkannya ke dalam sumur di rumah itu. Nah, seorang kerabat pernah kembali ke rumah itu. Tapi akhirnya dia pun menjualnya karena sering sekali melihat berbagai penampakan. Begitupun pemilik rumah yang baru tidak bertahan lama. Akhirnya perusahaan kalianlah yang membelinya. Dan anak-anak itu? Tumbal. Setiap prosesi pesugihan membutuhkan tumbal, Naresa. Termasuk kamu. Nyuwun sewu, Mbah. Sampun maghrib. Oh, iya. Mari kita berdoa supaya saya bisa menghindar kena indra dari itu. Monggo. Monggo, Mbah. Apapun yang terjadi, jangan buka mata kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kufla wa mismah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada gua di sini. Ada gua di sini. Lu gak mati lah. Kamu kenapa, Zak? Kan sudah dibilangi, jangan buka matamu. Sudah. Gak ada bedanya. Indra sudah hilang. Mereka nggak mau mengganti persembahannya. Mbah, maksud Mbah apa? Maksud Mbah apa? Pak! Mbah! Ra, bangun, Ra! Indra! Mama mau pergi. Jangan pergi. Nah, ayo dong, bangun dong, Apa yang kita lakukan, Zak? Apa yang kita lakukan, Indra? Gambar yang kamu tanyakan ke dukun, tumbal, itu gambar Indra, kan? Atau kamu lihat aku di situ? Kamu lihat aku juga di situ, kan? Gue lihat ada 3 gambar, toh. Tapi cuma bayangan. Nggak jelas.
Tapi lo lihat kan, banyak orang yang hisap rokok kretek. Dan banyak juga orang yang pakai sarung kayak punya lo. Mengenai keris, toh, kalau emang tebakan gue bener ya, berarti orangnya beribu-ribu kilometer jauhnya dari sini. Masa iya bisa kena pengaruhnya? Banyak hal yang lebih masuk akal yang bisa ngejelasin tentang Indra. Di hutan itu, banyak serangga beracun. Bisa aja dia kena gigit atau dia kena tumbuhan beracun. Mas Minto, sudah mas, udah seperti ini kamu masih merdeka, sudah mas. Sabar mas, sudah. Mas, Toh, lo mau kemana Toh? Bener yang kamu bilang, Za. Akibatnya nggak seperti yang Indra takutkan. Ternyata lebih buruk lagi. Sabar mas. Mas. Toh, lo udah pulang? Gue nungguin lo dari tadi. Iya, tadi aku mau pulang ke Solo, tapi aku malu. Aku di sini aja, Za. Toh, kalau ada kata-kata gue yang nyinggung lo, gue minta maaf ya. Gue cuma nggak pengen lo khawatir. Dek? Dek? Kamu dari mana? Jangan makan itu, Dek. Dek? Kamu lapar? Di dalam ada makanan. Loh, Dek? 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 Yang di belakang sumur situ. Ayo keluar. Sini nggak usah takut. Yuk. Kamu mau main sama anakku? Terima kasih ya, Za. Aku sudah bisa tidur di sini lagi. Tolong, Toh. Di kamar gua ada. Toh. Indah udah balik ke rumahnya, Za. Tapi aku nggak mau keluargaku di Solo lihat aku seperti ini. Mulai sekarang, aku tinggal di sini aja. Kayak ada.
Kamu kan udah bisa lihat kami semua. Gimana kalau kamu temenin kami semua di sini? Ada apa, Mas? Pintu, Pak. Mas Minto belum pulang, Mas. Kapan balik lagi, Mas? Saya nggak akan kembali lagi, Pak. Begitu sampai di Jakarta, saya akan langsung kirim surat pengunduran diri. Apa nggak menunggu sampai akhir bulan saja? Terima kasih buat semuanya ya, Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi. Mas Reza, apa Mas Reza melihat saya ada sebagai tumbal? Ya, cepat Mas. Sampean tidak akan bisa menghentikan, tapi sampean bisa melihat beliau sebelum beliau diambil. Ma, ayo angkat dong, Ma. Ayo angkat, Ma. Cepet, Ma. Halo, Ma. Mama kemana aja? Reza telepon dari tadi. Ma, oke. Ini mungkin terdengar aneh. Tapi tolong, sekarang Papa dan Mama cepet cari orang pintar, Ma, sekarang. Papamu jatuh. Sekarang lagi di ICU. Kamu di mana? Cepat pulang, Zah. Kondisi Papa gimana, Ma? Kondisinya kritis, Zah. Tiga kelopak bunga, 3 tumbak. Pada saat itu bahkan gue masih bertanya apakah ini benar-benar terjadi. Apakah setelah ini, segala sesuatu yang gue inginkan benar-benar bisa gue dapatkan? Bisakah seseorang membuat perjanjian gaib tanpa bermaksud membuatnya? Kalau aja gue percaya dari awal. Kalau aja gue gak mengecilkan semua ini. Dan kalau aja gue tidak terlena oleh sebuah bujukan gaib. Tapi kenyataannya, semua pengalaman ini kini akan terus bersama gue. Papa jahat.
Lan, terima kasih ya udah datang. Besok aku pasti balik kok. Sampai kamu dan Tante ngerasa lebih baik. Aku minta maaf ya. Waktu itu aku nggak bisa melindungi kamu. Aku yang minta maaf karena udah bikin kamu khawatir. Yang penting sekarang tempat itu nggak bisa ganggu kita lagi. Ada yang mau aku ceritain ke kamu. Apa? Aku tahu ini terkesan gak masuk akal, tapi sumpah ini bener. Reza. Mama kamu manggil. Besok ya ceritanya. Aku pasti datang. Ma? Ya. Iya, Ma? Duduk sebentar, Za. Bos papa kamu tadi telepon Mama. Dia turut berduka cita. Dia juga nyuruh Mama untuk menyampaikan ke kamu kalau ada posisi lowong di perusahaannya. Dia kepikir untuk kamu yang ngisi, Za. Posisinya bagus katanya. Kamu disuruh telepon dia. Untunglah ada berkah di tengah semua ini. Maafin Reza ya, Ma. Kenapa? Reza nggak bisa temenin Mama Papa di saat-saat terakhir. Memang papa kamu yang mau seperti itu. Maksud Mama? Sebenarnya, papa kamu sudah lama didiagnosa sebelum kamu masuk kerja aja. Kata dokter, papa bisa jatuh kapan aja. Makanya mama protes sama papa karena ngizinin kamu kerja keluar kota. Tapi kata papa mau lihat kamu mandiri sebelum dia pergi. Sebenarnya Mama sudah lama pengen cerita sama kamu. Tapi Papa selalu melarang. Papa nggak mau kamu terganggu. Karena kamu baru masuk kerja. Berapa lama yang dokter kasih, Ma? 6 bulan. Tapi ya itu. Dokter bilang, Papa bisa anfal kapan aja. Ya. Ini buat Om. Makasih ya. Om pasti suka. Itu dari Wulan.
Pak, Kakak kemana, Pak? Tolong terus mau ke sana. Iya, tapi ada korban perempuan di sana, Mas. Pak, saya mungkin tahu orang. Pak, Jangan, Pak, jangan. Hati gue menjerit malam itu, menggantikan bibir gue yang udah gak bisa lagi meneriakan jeritan batin ini. Tatapan mata gue seolah mengutarakan ketakutan gue, yang setiap malam sekarang akan gue rasain. Gue rasa sampai gue meninggalkan dunia ini. Semua godaan dan kejahatan dunia ini semakin nyata. Pesugihan perjanjian hitam antara manusia dengan setan. Dosa terbesar seorang manusia kepada Tuhan. Masuk. Maaf Pak Reza, dipanggil Pak Broto ke ruangan beliau. Ada apa ya? Bukannya Pak Broto udah pulang biasanya? Maaf Pak, saya kurang tahu. Satu yang gue minta dengan sangat kepada siapapun yang telah mengikuti cerita gue ini. Tolong, lu jangan pernah lakukan apa yang gue lakukan dalam kisah ini. Karena ini semua gak pernah berakhir. Semua di alam nyata masih tertipu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tertipu dengan perbuatan setan. Setan yang sekarang berada dalam diri gue. Menggoda gue dengan segala yang mereka punya. Sesuatu yang fana. Ada apa, Pak? Tuh kamu ya. Ini apa, Pak? Buka. Kemewahan, kenikmatan dunia dan segala isinya. Gak ada habisnya. Pak, saya nggak bisa terima ini, Pak. Sudahlah. Ini apresiasi dari perusahaannya. Prestasi kamu ya luar biasa. Ada satu lagi kejutan untuk kamu. Bapak mau tunjukkan. Nikmat dunia. Godaan perbuatan keharaman demi keharaman yang terus-menerus diberikan buat gua. Gak ada habisnya. Lihat. Kebahagiaan penuh dengan gelimang dosa. Bantuin juga boleh ya. Tuh diambil-ambilin ya. Dosa dan dosa yang terus gue coba untuk tebus. Sekarang semua hanya rasa penyesalan yang luar biasa. Dosa besar demi dosa besar yang sekarang bagai udara menemani nafas demi nafas gue.
Kesedihan semakin tak tertandingi. Karena pintu tobat pun ternyata belum juga terbuka untuk gue. Pintu taubat dari Allah Sang Maha Segalanya, Sang Maha Pembolak Balik Kuasa. Kadang gue berpikir, ya Rob, apakah sudah tertutup pintu taubatmu untuk makhluk pendosa dan hina ini? Pernahkah kalian merinding di suatu tempat merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hanyalah permainan imajinasi otak manusia belaka? Ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Semua yang tak pernah terbayangkan, semua begitu menakutkan. Mereka terus menunjukkan kesedihan yang tidak ada duanya. Mereka yang dulu gue sangkal keberadaannya. Dan lo pun sadar bahwa hidup lo telah berubah untuk selamanya. Sebuah karunia yang telah memberikan lo kesempatan untuk melihat dengan mata kepala lo sendiri dan menyadari bahwa alam dunia ini bukan hanya milik manusia semata. Bahwa di alam ini kita berbagi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ternyata ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kita. Saat itu ada doa terucap agar waktu berhenti selamanya untuk kita berdua. Malam itu seorang Reza bahagia bersama Wolan. Seorang wanita yang ia sayangi sehidup dan semati. Aku kangen luar biasa sama kamu. Aku juga kangen luar biasa sama kamu.